Jimat Sajian Malam Jumat. Bernama Desa Mekarsari, yang mana desa ini terbagi menjadi 5 wilayah dusun yang terbilang cukup subur dan makmur dibanding desa-desa yang lain saat itu. Semua itu tak lepas dari andil seseorang yang bernama Pawiro Atmojo. Ia adalah lurah yang sudah hampir selama 3 dekade memimpin desa ini. Dengan segala kecakapannya dalam mengatasi permasalahan, sepertinya berhasil membuat warga-warganya tidak menginginkan wajah baru di tampuk kekuasaan di desa Mekarsari ini. Ini terbukti di 6 kali pilkades yang telah lalu, yang mana sudah 6 kali juga ia yang kembali maju menjadi calon tunggal dan selalu melawan kotak kosong. Sepertinya ada sesuatu yang membuat orang menjadi urung untuk bersaing dengannya. Entah itu wibawanya atau memang kinerja dan gaya kepemimpinannya yang tegas namun murah hati. Mekarsari, Jawa Tengah tahun 1985, yang mana di tahun inilah jabatan Lurah Pawiro Atmojo harusnya akan segera purna. Wajahnya terlihat lega. Akhirnya ia bisa fokus untuk momong cucu dan pasti akan punya banyak waktu untuk keluarga bila jabatannya nanti sudah berakhir. Apalagi saat ini mendengar sebuah kabar seorang juragan dari Mekarwetan akan mencalonkan diri sebagai kepala desa di pemilihan yang akan datang. Mungkin ini akhir pengabdianku. Akhirnya ada juga orang yang mau menggantikanku. Batinnya yang sudah berencana ingin pensiun dari jabatan yang sudah ia emban selama puluhan tahun ini. Berulang kali juga sang lurah terlihat mewartakan keinginan dia untuk tidak akan mencalonkan diri lagi di pilkades tahun ini. Tapi di antara kelegaan itu ternyata kabar ini cukup menjadi keresahan bagi para perangkatnya. Belum diketahui alasannya dan sepertinya masih menginginkan agar sang lurah maju kembali dalam pemilihan mendatang. Semua bujuk rayu lewat orang-orang terdekat sudah dilakukan. Namun nampaknya tekad Lurah Pawiro untuk purna tahun ini memang sudah bulat. Sampai akhirnya pada suatu malam, datanglah semua kadus-kadus dari dusun yang ia bawai berbondong ke rumahnya dengan membawa sebuah surat semacam petisi yang sudah ditandatangani oleh para perangkat, sebagian tokoh desa dan para kadus-kadus itu sendiri. Yang mana isi dari surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah permintaan mereka agar sang lurah mencalonkan kembali. Ora iso, pemaksaan iki jenenge, sentak Pak Lurah kepada para kadus-kadusnya sambil membanting petisi itu di atas mejanya. Saubengan bae Kang, iki sing terakhir, jawab Barjo Kadus Mekarwetan sebagai orang yang umurnya sebaya dengan sang lurah. Iki saktenane ya dudu karepku tok, tapi karepe para wakil masyarakat kabeh sing ora setuju nek Juragan Wirya dadi lurah. Aku sakjane karo kanca-kanca wis golek cara lan calon liya, tapi nek tak pikir-pikir sing iso ngalahke kae ya mung sampean kuwi Kang, kata Barjo lagi, seraya menjelaskan perihal orang yang nanti juga ikut dalam pencalonan ini. Yang kalau dilihat dari pembicaraannya, sepertinya Juragan Wirya atau calon lurah itu adalah sosok yang mempunyai kesan tidak baik. Namun Lurah Pawiro tak goyah dengan pernyataan dan petisi itu. Ia tetap kekeh untuk tidak mencalonkan lagi dengan alasan yang cukup masuk akal. Membuat para kadus pun sepertinya juga mulai tak berani memaksa lagi dalam pertemuan itu. Tapi semua berubah ketika seseorang datang. Assalamualaikum, ucap orang itu seraya masuk ke dalam rumah Lurah Pawiro dan duduk berbaur di antara para kadus. Wajah sang lurah seketika berubah.
batinnya sambil menggaruk kepalanya ketika melihat kedatangan orang itu. Orang itu adalah Mbah Gotro, seorang kakek yang hampir berumur 80 tahun, yang mana beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa mengantarkan sang lurah sampai pada titik ini. Beliau juga termasuk orang yang paling lurah hormati dan paling selalu ia dengarkan pendapatnya. Kedatangan malam itu seketika membuat semua hening, dan Mbah Gotro yang baru saja duduk pun langsung berkata kepada Lurah Pawiro tanpa basa-basi. "Pisan maneh, Mas," kata Mbah Gotro singkat yang seketika membuat sang lurah menghela napasnya. Wah, bagaimana caranya saya menolak kalau Mbah Gotro yang meminta? Batin sang lurah dalam hatinya. "Nopo niki panci kudu, Mbah?" tanya Lurah Pawiro yang segera dijawab oleh Mbah Gotro. "Kudu, Mas. Wirya iki terlalu kuat nek dudu kowe sing lawan," kata Mbah Gotro membuat Lurah Pawiro kembali menghela napasnya dengan wajah pasrah. "Emange teng nopo to, Mbah, pilih Wirya ingkang dados lurah?" tanya sang lurah yang sepertinya mulai menunjukkan sinyal yang berbeda. "Kowe iki asline ngerti apa etok-etok ora ngerti?" tanya Mbah Gotro dengan sedikit keras yang segera membuat Lurah Pawiro sedikit tertunduk. "Nggih, Mbah, kawula mangertos. Nanging napa mboten wonten tiyang sakliyane kula to?" sanggah sang lurah dengan pelan. "Akeh asline sing gelem ganteni kowe. Nanging ra ono sing iso nglawan wong kae kecuali kowe. Nek wong anyar mesti bakal kalah. Aku yakin deknen mesti ngobong duit sakake-akeh ing pilihan iki. Tur geneh kowe apa lila yen desa sing mbok bangun apik kaya ngene dicekel karo juragan dadu?" Jelas Mbah Gotro sedikit menekan sang lurah, membuatnya kini terdiam dan mulai mengendorkan prinsipnya. Memang sudah tak menjadi rahasia lagi tentang bisnis yang dijalankan oleh Juragan Wirya, yang mana seperti sudah dikatakan Mbah Gotro barusan, Juragan Wirya adalah seorang bandar judi kawakan dan termasuk orang terkaya di desa Mekarsari ini. Bagai bisnis waralaba, ia menjadi pemodal untuk puluhan bandar-bandar kecil yang tersebar di seluruh kota. "Wes, intine aku makili akeh masyarakat sing isih pengin kowe mimpin desa iki. Lan wong-wong sing ra gelem duwe pemimpin sing ora barokah," ucap Mbah Gotro yang ternyata kembali dijawab oleh sang lurah. "Emang nopo sami pun yakin nek Wirya bakalan menang teng pilihan tahun niki?" tanya Lurah Pawiro yang segera disela oleh Pak Tunggul, salah satu kadus yang kebetulan tinggal di satu lingkungan yang sama dengan Juragan Wirya. "Jelas nek niku Pak Lurah. Kula kalian rencang-rencang mbotene bakal mriki nek dereng ngertos niku. Nek jenengan pengin ngerti sakniki mawon, Juragan Wirya pun mulai ngobong duit lan pun kathah tiang-tiange dhewe sing sakniki pun jejagongan wonten ngrika." Sela Pak Tunggul di tengah pembicaraan itu, yang kali ini langsung ditimpa oleh Wicak, salah satu kadus yang juga hadir dalam pertemuan itu. "Nggih Pak Lurah, nek jenengan mboten maju saged tak pastekne Wirya mesti bakalan nglawan kotak kosong. Kula sebagai rencange deknen nalika jaman melarat ngertos sanget napa sing wonten uteke deknen," kata Wicak yang membuat Lurah Pawiro semakin tersuduk. Di sini Mbah Gotro juga kembali menambahkan kalau pencalonan Wirya ini juga patut untuk dicurigai, bahwa di baliknya pasti ada niat terselubung. Bagaimana bisa seorang Wirya yang sudah kaya raya itu mau menjadi lurah yang hanya digaji dengan tanah bengkok saja, yang mana kalau dibandingkan dengan pendapatannya saat ini sangatlah terlalu jauh. Apalagi yang Wirya kejar kalau bukan kekuasaan. "Kowe kabeh kan yo ngerti to, omah bordir sing ning Mangir kae lak nggone dekne. Lah nek Wirya duwe kuwasa, sarang genggek kae iso-iso pindah mrene.
Tukas Mbah Gotro yang sebenarnya terdengar agak berlebihan. Lurah Pawiro yang sebenarnya masih tidak mau pun kini mulai berpura-pura dengan mengajukan syarat jika ingin dia maju kembali dalam Pilkades mendatang, yang mana ia tidak akan mengeluarkan satu peser pun uang untuk keperluan pencalonan dan kampanyenya. Namun ternyata ia salah beranggapan. Yang semula ia pikir syarat itu akan sulit untuk orang-orang itu penuhi, malah berbalik menjebaknya, yang mana permintaan itu langsung diiyakan oleh Mbah Gotro. Yah, gampang kuwi. Tak urusi saka mengkat tekan rampung, ucap Mbah Gotro yang seketika membuat sang lurah menggelengkan kepalanya dan segera bersepakat mesti dengan terpaksa. Tenang bae Kang, aku karo konco-konco sing bakal bergerak. Sampean trimo jagong bae sesuk nek pas coblosan, ucap Barjo yang beberapa saat setelah itu ditutup oleh Mbah Gotro. Pokoke urip kudu gawe urup. Kowe nglakoni iki ora mung kanggo awakmu, nanging gawe para warga sing tresna marang desa iki, ucap Mbah Gotro menutup pembicaraan itu. Waktu sudah menunjukkan sekira pukul 11 malam. Bersamaan dengan setelah pulangnya orang-orang itu, Lurah Pawiro tampak tak beranjak dari tempat duduknya, seraya menyalakan sebatang rokok dan mengempulkan asapnya ke awang-awang. Ia kembali menggelengkan kepalanya. Aduh, jika memang ini kehendak Tuhan, semoga saja saya bisa menjalani ini dengan ikhlas. Batin sang lurah yang pasrah. Lamunan itu pun segera terpecah beberapa saat kemudian oleh Bu Sundari, istri Lurah Pawiro, yang keluar membawa teh hangat dan langsung duduk di samping suaminya itu. Wis, lakoni wae to, Pak. Aku krungu kabeh kok mau saka njero. Oh ya, Bu. Dilakoni wae, muga-muga ya diparingi lancar, jawab sang lurah menutup malam itu. Hari pun silih berganti. Bersamaan dengan warta majunya kembali sang lurah dalam Pilkades mendatang yang sudah terhembus kencang menyebar di setiap dusun di desa Mekarsari ini. Kabar itu pun tentu akhirnya sampai juga di telinga Juragan Wiryo, yang mana awalnya itu cukup membuatnya sedikit kecewa karena sempat berangan dia akan melawan Kotak Kosong. Tapi itu tidak serta-merta mengecilkan hatinya karena melihat pendukungnya yang setiap hari kian banyak saja. Juragan Wiryo merasa optimis akan menang dalam Pilkades mendatang. Dengan ulasan-ulasan yang selalu terdengar cukup mengintimidasi, salah satunya yang paling menjadi andalan adalah, "Iki kelurahan dudu kerajaan. Kita butuh wajah baru untuk memimpin desa ini," pakai Kang Bajul sang juru warta dari kubu Juragan Wiryo, sebagai bentuk sindiran kepada Lurah Pawiro yang dirasa sudah menjabat terlalu lama. Sementara itu kubu sang petahana juga tidak bisa diremehkan. Selain banyak juga dukungan dari warga biasa, bisa dikatakan hampir seluruh golongan priayi di desa ini merapat ke kubu Lurah Pawiro. Itu semua salah satunya karena kontrasnya latar belakang antara Lurah Pawiro Atmojo dan Juragan Wiryo, yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para tim sukses sang petahana, dan berhasil juga membuat kesan kepada para pendukungnya bahwa ini adalah pertarungan antara hitam dan putih. Hitam di kubu Juragan Wiryo dan putih di kubu Lurah Pawiro, yang mana itu cukup manjur untuk membelokkan orang-orang netral yang tak mau disebut sebagai pendukung dari seorang Juragan Dadu. Ini adalah Pilkades terpanas yang pernah berlaku di desa ini, membuat Lurah Pawiro mulai merasa khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan. Saat itu ia benar-benar merasakan bahwa di pemilihan tahun ini sepertinya banyak warga yang sudah terpolarisasi.
Bagi Lurah Pawiro kini tak ada hitam ataupun putih. Semua kubu memiliki kelicikannya masing-masing untuk meraup suara. Di kubu Juragan Wiryo dengan caranya yang intimidatif. Di kubunya pun tak kalah busuknya karena selalu menyerang pribadi lawan dan menstigma pendukung Juragan Wiryo sebagai golongan warga yang susah diatur. Hingga tibalah di mana kekhawatiran itu akhirnya benar-benar terjadi. Semua berawal dari perdebatan di sebuah warung kopi di Mekar Kulon Dusun di mana Juragan Wiryo berada. Kang Bajul adalah pemantiknya. Juru warta Juragan Wiryo itu tak bisa mengendalikan emosinya ketika berdebat dengan Jayus, anak Pak Tunggul, kadus di desa Mekar Kulon yang justru menjadi pendukung sang petahanan. Adu argumen itu berubah menjadi pengeroyokan dan berakhir dengan Jayus yang mendapatkan 20 jahitan di kepalanya. Perkelahian itu tentu tak seimbang. Jayus yang sendirian dikeroyok oleh Kang Bajul dan teman-temannya. Sumbu sudah menyala. Hari itu juga kabar pengeroyokan Jayus sampai pada telinga Kang Kuriman, salah satu preman besar yang berada di kubu petahana. Kang Kuriman yang merupakan ketua ranting dari sebuah ormas yang cukup besar kala itu tanpa babi bu langsung menggerakkan masanya. Begitu juga dengan pendukung Juragan Wiryo yang sudah kepalang tanggung memulai semua ini. Kala itu tampak bersiap dengan segala senjata yang ada untuk menunggu aksi pembalasan itu. Sampai akhirnya perang pun pecah di Mekar Kulon. Batu-batu berterbangan di langit sore di dusun itu. Baku pukul dan baku pedang tak bisa dielakkan. Beruntung aparat cepat datang dengan 2 kompi mobil tentara. Akhirnya semua bisa dikendalikan sebelum dusun Mekar Kulon menjadi porak-poranda karena itu. Banyak korban yang mengalami luka-luka baik dari kubu Juragan Wiryo maupun kubu Lurah Pawiro, yang mana beruntungnya hampir semua bisa ditangani oleh medis. Namun di antara semua korban ada satu pemandangan yang menjadi pertanda bahwa semua ini masih akan panjang berlanjut, yaitu penampakan Kang Bajul yang terkapar di dalam parit dengan luka bacok di tengkuk dan kepala. Kopral Rohmat yang pertama kali menemukannya sempat melihat sengal napas Kang Bajul untuk beberapa saat, namun itu segera berhenti. Tak lama kemudian setelah juru warta Juragan Wiryo itu diangkat keluar dari parit. Pada akhirnya dalam peperangan yang sangat tidak perlu itu merenggut satu nyawa, yaitu dari kubu Juragan Wiryo, yang mana sudah menjadi hukumnya bila ada nyawa yang hilang harus ada yang diadili. Dalam pertikaian singkat sore itu banyak saksi-saksi dari kubu Juragan Wiryo yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Kang Kuriman beradu parang dengan Kang Bajul, yang mana dalam meredamkan suasana ditariklah konklusi dari semua ini dengan ditangkapnya Kang Kuriman sebagai tersangka yang menyebabkan hilangnya nyawa juru warta Juragan Wiryo itu. Semua berlanjut dengan dipertemukannya Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo oleh pihak kepolisian sebagai langkah formalitas untuk menebalkan anggapan bahwa sebenarnya tak ada permusuhan di antara 2 calon kepala desa itu. Seiring hari yang terus berganti, suasana yang sempat memanas pun kini melandai dingin. Para warga yang sudah sadar akan perpecahan ini sekarang lebih memilih menghindari topik bahasan tentang pilkades ini. Begitu juga dengan Lurah Pawiro yang mulai mewanti-wanti para pendukungnya agar lebih bijak dalam bertindak dan berbicara. Iki mung ibarat lomba, dudu perang sing kudu mbok bela mati-matian, kata Lurah Pawiro dalam sebuah ulasan beberapa hari setelah ia dipertemukan dengan Juragan Wiryo. Hari berganti bulan, sepertinya suasana sudah mulai kondusif. Itu semua terlihat dengan mulai ramainya kembali rumah para calon-calon kepala desa itu. Namun seiring dengan hari pencoblosan yang sudah mulai dekat, keanehan demi keanehan pun terjadi, yang mana untuk kali ini semua keanehan itu menimpa hanya pada kubu Lurah Pawiro saja. Berawal dari suatu malam,
Waktu itu sekitar pukul 1.30 dini hari, ketika satu persatu orang mulai berpamitan dari rumah Lurah Prawiro. Malam itu terasa tak biasa, dengan suasana yang gerah dan panas. Harusnya sudah menjadi penanda kejanggalan di desa yang biasanya berhawa dingin itu. Suasana rumah Lurah Prawiro yang tadi ramai pun mendadak menjadi sepi. Kini tampak sang lurah yang masih belum beranjak, seraya menyalakan sebatang rokoknya. Terlihat juga wajahnya yang seakan sudah lelah memikirkan politik yang pelik ini. Muga-muga wae paringi aman, lancar lan ikhlas. Batinnya di antara kepulan asap rokok kreteknya itu. Malam itu berulang kali pandangannya selalu tertuju ke arah jendela, yang mana saat itu sang lurah seperti merasa ada orang yang tengah berlaru larang di teras depan rumahnya. Awalnya ia mengira kalau itu hanya salah lihat saja, sampai akhirnya anggapan itu pun segera terpatahkan ketika bayangan orang yang mondar-mandir di teras depan rumahnya itu kembali berulang untuk ketiga kalinya. Siapa itu? Batin Lurah Prawiro yang dahinya mulai mengernyit dan masih beranggapan kalau itu adalah sisa dari warga yang tadi berkumpul di rumahnya. "Sopo yo?" kata Lurah Prawiro seraya berjalan dan hendak keluar dari rumahnya. Yang mana baru saja setelah membuka pintu, ia langsung disambut oleh bau bangkai yang diantar oleh angin kencang yang menerpa wajahnya. Membuatnya sedikit terbatuk karena bau itu. Karena itu sontak Lurah Prawiro langsung kembali menutup pintunya, dan disitulah mulai timbul firasat dalam hatinya bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres telah berlaku. Buru-buru ia mengunci pintu dan segera berjalan menuju kamarnya. Sampai akhirnya ketidakberesan itu pun terjawab setelah beberapa tapak ia melangkah. Dengan diawali oleh suara tirai yang tersingkap dan disusul ketuk jetik jemari yang sepertinya berasal dari kaca jendela ruang tamunya itu. Suara itu terdengar jelas di telinga Lurah Prawiro, yang secara spontan membuatnya membalikkan badan. Tampak tirai yang tadi sudah ditutup kini telah tersingkap sebagian, seakan memberi ruang untuk satu sosok yang kini terlihat berdiri di balik jendela rumahnya itu. Sosoknya adalah seorang wanita berbaju lusuh, rambutnya panjang terurai dan matanya yang terlihat seperti mengeluarkan cahaya sambil tersenyum tipis. Sosok itu menatap tajam ke arah pasang mata Lurah Prawiro Atmojo. Untuk sejenak, sang lurah hanya bisa tertegun. Otaknya seakan masih mencoba untuk mencerna atas apa yang kini dilihatnya itu. Sampai akhirnya terucaplah salah satu kalimat dari sosok itu yang seketika menyadarkan sang lurah atas ketakutannya. "Aku tak mampir yo," ucap sosok wanita yang berada di balik jendela itu, yang seketika langsung membuat sang lurah berlari masuk ke kamarnya. "Allahu Akbar!" teriaknya sambil berlari masuk dan melompat ke atas ranjang. Itu membuat istrinya terbangun. Ono apa Pak Ne? Tanya Bu Sundari yang terkejut atas guncangan di ranjang tidurnya itu. "Wewe Bu, ono wewe Bu," jawab Lurah Prawiro dengan wajahnya yang tertelungkup. Bu Sundari yang memang tak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu pun segera bangkit dan keluar dari kamarnya. Dengan langkah cepat ia berjalan menuju ruang tamu. Namun sesampainya di sana, nyatanya ia tak melihat apapun selain tirai di jendelanya yang tersingkap. Apa kau bapak iki? Kesayangan mesti. Ucap Bu Sundari seraya menutup tirai di jendelanya. Namun apa yang terjadi sungguh tak pernah disangka, yang mana ketika Bu Sundari berbalik langkah, di depannya kini sudah samar berdiri sosok yang mungkin tadi dikatakan oleh suaminya itu. Sosok itu tersenyum lirih dan menatap Bu Sundari seraya berkata, "Sentongku sebelah ngendi yo?" Ucap sosok yang berwujud wanita itu. Bu Sundari pun terpaku seketika. Pikirannya mendadak kacau, seakan tak percaya dengan apa yang kini dilihatnya. Mulutnya seakan terkunci. Teriakan yang sudah ia coba dengan sekuat tenaga hanya keluar dengan wujud gumaman-gumaman payah dari mulutnya.
Sampai akhirnya setelah beberapa saat tertahan, perlahan pandang matanya mulai kian gelap, dan Bu Sundari yang sudah tidak kuat dengan ketakutannya itu pun berakhir limbung tak sadarkan diri dan jatuh di lantai ruangan itu. Sementara itu di dalam kamar Lurah Pawiro masih terjaga dalam ketakutannya, dan seperti tadi ia masih tampak menelungkupkan wajahnya ke dalam bantal seraya terus mengucapkan doa apapun yang ia ingat. Seiring dengan ketakutannya itu perlahan Lurah Pawiro mulai menyadari kalau istrinya belum terlihat masuk ke dalam kamar lagi setelah keluar beberapa saat lalu. Membuat ia yang agak khawatir pun mulai menata sisa-sisa keberaniannya untuk keluar dari kamar itu. Dengan payah dan gemetar sang lurah pun bangkit dan beranjak berjalan dengan langkah yang ragu. Ia kini memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Di luar suasana tampak senyap. Dengan jantungnya yang berdegup kencang, sang lurah melangkah menuju ruang tamunya sambil memanggil-manggil istrinya. Bune, panggil sang lurah dengan sedikit terbata. Tak ada sautan dari istrinya atas panggilan itu, membuat Lurah Pawiro mulai berpikir yang macam-macam. Bu, panggilnya sekali lagi yang mana tetap tak ada respon dari istrinya itu. Mau tak mau Lurah Pawiro harus terus berjalan, memikul rasa takutnya demi memastikan keadaan istrinya yang tak menjawab panggilannya itu. Seraya menepuk dadanya, sang lurah berusaha untuk bersiap menghadapi keganjilan yang mungkin sudah menantinya saat itu. Sampai beberapa tapak langkah setelah itu akhirnya ia sejenak dibuat lega ketika ia melihat seseorang yang berdiri di antara gawang pintu penghubung antara ruang tengah dan ruang tamunya. Ia yang berpikir itu adalah istrinya pun segera memanggil seraya berjalan menghampiri. Bu, ge apa to nang kono? Tak undang-undang kok ora semaur. Tapi lagi-lagi istrinya tak menjawab panggilan itu, membuat Lurah Pawiro yang mulai ragu menjadi urung untuk melangkah maju. Dahinya kini mengernyit, mencoba untuk mencermati sosok itu, yang mana semakin ia mencermati, rasanya ia semakin yakin kalau sosok yang tengah berdiri di antara gawang pintu itu bukanlah istrinya. Sampai akhirnya dengan sisa-sisa keberaniannya, sang lurah pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Sapa kowe? Ucapnya dengan gagap, yang mana tak lama setelah itu kekeraguannya itu pun terjawab dengan ucapan dari sosok itu. Ucap sosok itu dengan suara parau dan menggembah, menyebut kata Tegalsari, yang mana itu adalah nama salah satu makom di desa ini. Benar saja, sosok itu bukanlah istrinya, melainkan lelembut yang tadi sempat ia lihat di luar jendela. Sang lurah hanya bisa terdiam, berharap ini benar-benar tidak terjadi. Sampai akhirnya, seperti yang istrinya alami, Lurah Pawiro pun terhuyung jatuh tak sadarkan diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lemah Kuburan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.